Oke, para mahasiswa ya. Eh, untuk penghantaran eksperimen sudah saya berikan di YouTube ya, silakan dipelajari saja. Nah, hari ini kita tekankan di uji statistiknya ya, bagaimana cara menghitung uji statistik dalam penelitian eksperimen. Yang pertama nanti Anda bisa menggunakan yang namanya uji T ya. Nih, Anda bisa menggunakan yang nama uji T ini. Ini bisa Anda gunakan. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama uji T ya. Uji T dalam penelitian eksperimen dilakukan dengan dua variabel bebas. Ya, perhatikan di sini kata-katanya. Ya, uji T dalam penelitian eksperimen dilakukan dengan dua variabel bebas ya dengan sampel jauh dari populasi atau biasanya kurang dari setengah populasi. Sehingga nanti sampelnya harus benar-benar itu jauh dari populasi ya. Kalau bisa usahakan itu kurang dari jumlah seluruh populasi. Ya, ada dua variabel bebas di sini ya. Misalnya apa ya tadi eksperimen antara metode STAT dengan metode Jigsaw gitu ya. Itu dua variabel bebas, yang satu menggunakan STAT, yang satu menggunakan Jigsaw ya. Satu menggunakan STAT, satu menggunakan Jigsaw. Nah, nanti kita akan mengcompare ya, nanti mengcompare apakah prestasi yang dikenai STAT itu lebih baik tidak dengan yang menggunakan Jigsaw. Ya, langkahnya bagaimana? Di sini perhatikan. Langkah uji T untuk eksperimen ya. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Nah, ini H0 dan H1. Minggu yang lalu sudah saya tekankan ya, buat H1-nya terlebih dahulu ya. Apa H1? Ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ya, atau ada perbedaan prestasi antara yang dikenai STAT dengan apa namanya, bisa juga seperti ini ya, tak tulis saja biar jelas ya. Tak tulis saja biar jelas, ada, silakan sambil ditulis ya, ada perbedaan prestasi, misalnya perbedaan perbedaan prestasi ya, prestasi antara ya, antara siswa dikenai apa, misalnya model STAT, misalkan STAT ya, STAT dengan Jigsaw. Misalkan ini ya, Jigsaw. Itu H1-nya ya, ini H1-nya. H1-nya seperti itu. Lalu halo Mbak Dina, dimatikan audionya Mbak Dina. Dina Inti Amalia. Lalu H0-nya bagaimana? H0-nya kan kita negasikan ya. H0-nya kita negasikan. Kira-kira H0-nya bagaimana? Coba saya tunjuk aja. Mbak Eko Sirahayu. Berarti H0-nya bagaimana Mbak? Kalau H1-nya begini Mbak. H0-nya berarti Tidak ada perbedaan prestasi. Iya, perbedaan prestasi. Nah, antara terus antara siswa. Ya, sebentar, antara siswa yang gitu ya, yang dikenai model STAT STAD dengan Jigsaw ya, dengan Jigsaw. Dibiasakan jangan disingkat ya Mbak ya, kita berlatih. Tadi kan ini singkat DG aja bisa, jangan Jigsaw ya, Jigsaw. Oh, kebalik, Jigsaw ya. Jigsaw ya, seperti itu ya. Nah, betul ya, sehingga nanti buat dulu seperti ini ya, seperti ini. Oke, yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Ya, ini kalau saya tulis alfa agak susah ya, simbol. Saya tulis gini aja, alfa. Alfa sama dengan berapa di pendidikan lazimnya? Mbak Ulfa Rizky Utami. 5%, Pak. Ya, 5%. Ya, dibiasakan dalam pendidikan itu 5%. Sekarang komputasinya nanti ya, perhatikan nomor 3, ujinya pakai uji T. Ya, pakai uji T rumusnya ini, perhatikan. Ya, T sama dengan X1 bar ya, min X2 bar dibagi SP akar 1/N1 ditambah 1/N2. Yaitu rumusnya T sama dengan X1 bar min X2 bar dibagi akar SP akar
SP akar 1/N1 tambah 1/N2. Siapa X1 kemarin? Amanda Bella. X1 bar siapa Amanda? Amanda Bella. Rataan, Pak. Rataan Rataan. siapa? Rataan siapa? Perlakuan. Rataan X1 bar itu siapa? X1 bar. Rataan ini siapa ini? Satu, Pak. Rataan Perlakuan kelompok 1. iya, Oh, iya, ya Pak. kelompok 1 ya. X1 bar itu rataan kelompok 1. X2 bar berarti apa, Mbak Almanda? Rataan kelompok 2. Iya, rataan kelompok 2. Kalau N1 apa N1, Mbak Salsabila? N1, Mbak. N ini Jumlah N1. satu. Jumlah? Banyaknya kelompok 1. Iya, jumlah banyaknya kelompok 1. Kalau N2? Banyaknya kelompok 2. Iya, banyaknya kelompok 2. SP. SP apa Meliana? Simpangan baku. Simpangan Gabungan baku ya, siapa? Simpangan baku? Gabungan antara kelompok Iya, 1 dengan betul. Simpangan baku gabungan ya. Simpangan baku gabungan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, cara nyari SP bagaimana? Ya, perhatikan di sini kemarin ya, SP ini SP kuadrat ya sama dengan N1 per 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2 ya. SP kuadrat apa itu Mbak Jihan? SP kuadrat apa Mbak Jihan? Variansi, Pak. Variansi siapa? Gabungan, kelompok gabungan. Variansi gabungan. Oke, bagus. Kalau S1 kuadrat apa Mbak Anggun? S1 kuadrat ini, Mbak. S1 kuadrat apa Anggun? S1 kuadrat itu S1 kuadrat itu apa? variansi S1. 1. Variansi kelompok 1 ya, variansi kelompok 1. S2 kuadrat berarti apa Mbak Anggun? Variansi kelompok 2, Pak. Variansi kelompok 2 ya. Oke, caranya bagaimana? Udah pernah saya tunjukkan di pertemuan 1 itu ya. Untuk mencari S1 kuadrat sama S2 kuadrat juga ya. Silakan dicari nanti ya. Seperti itu ya. Nah, itu ya. Ini ada keterangannya di bawah uji T ya ini. Kemudian DK. DK apa itu Mbak Dina Inti? Dina Inti. DK itu apa, Mbak? Halo Dina Inti Amalia. Halo Dina Inti. Sebentar. Ya, DK itu apa DK? Ya dibuka catatannya di situ. DK itu apa DK? Daerah kritik, Pak. Daerah kritik. Istilah lainnya? Daerah kritik ya. Daerah kritik ya, atau derajat kebebasannya ya. Daerah kritik bisa ya. Daerah kritik di sini daerah kritiknya DK yaitu T kurang dari min T alfa, N1 plus N2 min 2 atau T lebih dari alfa N1 plus N2 min 2. Ini sayangnya kurang kurung kurawal ya. Ini kurang kurung kurawal. Seperti ini harusnya. Nah, kayak gini ya. Oh, kebalik. Yang ini. Nah, kurang kurung kurawal ya itu. Kemudian nanti apakah dia masuk di bagaimana kalau ditolak? H0 ditolak jika nanti T hitung itu kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel ya. Ya ini yang kita kejar. H0 ditolak. Ya usahakan ini H0 itu ditolak. Ya berusaha untuk menerima H1 ya. Nah, kalau T hitung itu di antara keduanya maka nanti H0 diterima ya itu. Oke, nanti kesimpulan baru menentukan kesimpulan. Contohnya perhatikan di sini. Seorang peneliti akan meneliti pengaruh tempat belajar perpustakaan dan taman. Perhatikan di sini.
Seorang peneliti akan meneliti pengaruh tempat belajar dalam kurung perpustakaan dan taman terhadap prestasi belajar ya jelas terhadap prestasi dengan diujikan 2 kelompok sampel ya. Sampel A dengan perlakuan belajar di perpustakaan dengan jumlah sampel itu 10. Rata-ratanya 75, simpangan baku 5. Selanjutnya, kelompok B dengan perlakuan belajar di taman dengan jumlah sampel 12. Nilai rata-ratanya 71. Simpangan baku itu 4. Nah, kemudian ditanyakan di situ dengan taraf signifikansi 5%, apakah tempat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar? Atau sebenarnya bisa dicari manakah yang lebih menghasilkan prestasi yang lebih baik ya, apakah belajar di perpustakaan ataukah di taman ya. Nah, sekarang kita cari ya N1-nya, S1-nya ya, X1 bar. Oke, sekarang gantian kelas C coba. Nanti kelas C ya. Kemudian Eka Prisanti, N1-nya berapa, Mbak? N1, Mbak. N1 berapa, Mbak? Sama dengan 10. 10. Oke, bagus. N2-nya berapa, Mbak? 12. Iya, sama dengan 12. Bagus. Kemudian Triana, coba Triana Indrasari. S1-nya berapa, Mbak? Iya, Pak. S1-nya berapa? S1 di sini di soal. Ayo. Sudah dibantu oleh Eka itu N1 10, N2 12. S1-nya berapa, Mbak? Halo Triana. S1 5, Pak. berapa, Mbak? Berapa? 5. 5. Ini nggak usah ragu-ragu. 5. S2 benar, 5. Loh, kok nggak mau ya? 5. S2-nya berapa, Mbak? 4. S2-nya S kecil ya. S2-nya berapa? 4. Oke, bagus. Kemudian sekarang X1 bar berapa? X1 bar. X1 barnya berapa, Mbak? Siapa sekarang coba? Yohana Kartika Dewi. Iya, Pak. Yuk, berapa X1 bar? 75. 75, betul, bagus. X2 bar, Mbak? X2 bar? 71. X2 bar berapa? 71. Ya, oke. Cuma besok kalau Anda ngerjain jangan nulisnya begini ya, tetap X2 bar gitu ya. Cuma kan saya kesulitan nulisnya ini. Saya nggak harusnya begini nulisnya itu X2 bar. Mana? X1 kayak gini. X1 ya kayak gini harusnya. Nah, agak susah. X1 ini X1 harusnya kayak gini. X1 di sini nanti pakai bar. Nah, sebentar. Ini agak pakai bar, agak susah. Kalau pakai PPT gampang, ini pakai Excel malah pakai PDF malah agak sulit. Ya, ada barnya di sini ya, di atas dah. Kayak gini lah ya. Nah, kayak cuma ini kurang geser ke sini ya. X1 bar. Nah, sini. X1 bar. Paham lah ya, X1 bar gitu ya. Ya kayak gitu ya. X1 bar. Cuma kan ini kita hanya nulis biar cepat aja ya. X1 bar, X2 bar. Seperti itu. Oke. Kemudian S1 kuadrat berapa? S1 kuadrat sama dengan berapa, Mbak Kisra? Kisra? Halo Kisra? Halo, Pak. Kisra, ya. Halo. S1 kuadrat berapa? 25, Pak. 25. Kamu bisa di mana ya? Jangan pergi-pergi ya. Sekarang kalau Ini pergi bentar, Pak. ketahuan. Mau itu ya. Kalau pergi ketahuan pokoknya ya.
S2 kuadrat itu berapa, Mbak? Kalau persegi harian namanya. 16, Pak. 16. Oke ya. Oke, nilai-nilai ini baru kita masukkan ke dalam rumus ya. Bagaimana rumusnya? Oh, ini kita buatin dulu ya solusi. Langkahnya H0, H1. Buat dulu H1. Ya, ada pengaruh ya, tempat belajar dan prestasi. Coba kalau kita buat ada perbedaan berarti gimana? Coba dibuat. Tadi kan ini ya taman dengan perpustakaan ya. Perpustakaan dengan taman. Coba H1-nya dibuat ada perbedaan berarti gimana? Coba Mbak siapa ini? Diana Puspita. Berarti ada pengaruh perbedaan. Oh, ada pengaruh. Jangan pengaruh. Pengaruh itu nanti korelasi jadinya. Ada Ya, ada perbedaan prestasi siswa prestasi siswa terus belajar di perpustakaan dan taman. Antara gitu ya. Antara belajar gitu ya. Ya, antara belajar di perpustakaan ya, perpustakaan dan apa tadi? Taman ya, taman. Nah, buat dulu nih ya H1-nya. Ada perbedaan. Kalau eksperimen begitu, Mbak. Ada perbedaan atau mengatakan mana yang lebih baik nanti ya. Kalau pengaruh itu arahnya ke korelasi ya. Ada perbedaan prestasi antara belajar di perpustakaan dengan taman. Berarti H0-nya bagaimana, Mbak? Tidak ada perbedaan ada perbedaan ya, perbedaan. Sama ya. Belakangnya ini sama ya. Tidak ada perbedaan prestasi siswa antara belajar di perpustakaan dengan taman. Dengan ya, dengan tak dan. Dengan ya, dengan aja ya. Dengan taman ya. Oke, di sini pilih alfanya 5% ya atau 0,05 ya. Karena di sini ada mengatakan ada perbedaan, maka Anda gunakan 2 ekor. Saya ulangi, perhatikan ya. Perhatikan di sini. Di sini H1-nya itu mengatakan ada perbedaan prestasi, maka di sini Anda menggunakan 2 ekor. Bisa tidak Pak kalau 1 ekor? Perhatikan di sini, perhatikan bisa gunakan 1 ekor ya. Anda bisa menggunakan 1 ekor. Nih, bisa menggunakan 1 ekor. Tapi hipotesisnya harus diubah. Bisa menggunakan 1 ekor. Perhatikan. Kalau 1 ekor, nanti ini alfanya nggak perlu dibagi. Cukup alfanya 0,05 ya, tidak dibagi 2. Karena ini ada dibagi 2, syaratnya ada 2 ekor. Nah, kapan itu 1 ekor? Hipotesisnya bagaimana? Kalau 1 ekor, hipotesisnya adalah begini Mbak, perhatikan ini H1 ya, H1. Nah, H1. H1 sama dengan nanti H0 sama dengan ini ya. H0. Beda dengan atas Mbak ya, untuk H1 sama H0. H0-nya bagaimana caranya? H1-nya dulu ya. H1-nya perhatikan arahkan ke mana yang lebih baik. Saya ulangi. Untuk Anda bisa menggunakan 1 ekor, itu arahkan hipotesisnya H1 itu bukan ada perbedaan, tetapi mana ya? Tetapi bilang begini, perhatikan. Mana yang lebih baik? Berarti apa? Begini, prestasi gini, perhatikan. Prestasi belajar siswa yang di perpustakaan ya, yang di perpus gitu ya, lebih baik ya. Lebih baik daripada beda Mbak ya. Mengkonstruksinya udah beda daripada belajar di taman. Belajar di taman. Nah, begitu. Ya, perhatikan ya beda ya H1-nya ya, perhatikan. Kalau Anda menggunakan 1 ekor nanti di sini jangan bilang ada perbedaan, tapi sudah mengatakan ke lebih baik. Berarti prestasi belajar siswa yang di perpustakaan lebih baik daripada belajar di taman. Langsung katakan seperti itu ya. Langsung katakan seperti itu ya. Ya itu. Kemudian H0-nya bagaimana H0-nya? Ya, H0-nya adalah berarti apa? Prestasi belajar siswa yang di perpustakaan di sini bedanya adalah tidak lebih baik ya.
Di sini tidak lebih baik. Ya, tidak lebih baik. Bedanya di situ, perhatikan. Ya. Ya. Ya, H0 ya itu tidak lebih baik. Ya. Berarti H1-nya harus lebih baik. Ya, begitu. Oke ya, jangan sampai salah nanti membuat hipotesis ya. Ketika saya mengatakan gunakan 1 ekor, Anda arahkan ke 1 ekor ya. Nanti kalau 1 ekor alfanya nggak dibagi 2 ya, cukup alfanya berapa? Alfanya yaitu 0,05 ya, tidak dibagi 2. Oke, perhatikan ya, SP kuadrat itu tinggal dimasukkan, Mbak. SP kuadrat ya ini 10 dikurangi 1 dikali 5 kuadrat ditambah 12 min 1 dikali 4 kuadrat dibagi 10 plus 12 min 2. Hasilnya SP kuadrat 401 dibagi 20. Ketemu SP kuadrat 20,05. SP-nya berapa? Tinggal diakar. Ketemu 4,48. Ini SP kuadrat ya. Itu untuk gabungan. Baru kita masukkan di T di sini Mbak ya. T X1 bar min X2 bar ya dan seterusnya. Tadi berapa X1 bar? 75 ya. 75 dikurangi 71 dibagi SP ya. SP 4,48. Dari mana ini tadi ya? Dari ini yang kita cari ya ini. Ya, ini yang kita cari tadi ya. Dari itu SP akar 1/10 ya, ini N1-nya ditambah 1/12 ya, N2-nya. Ketemunya 4 dibagi 1,916. Ketemu T 2,088 ya. Nah, setelah itu ya Anda cari T tabel ini ya. Kemarin yang di T tabel sudah pernah saya ajarkan ya. Saya harapkan Anda juga ada punya tabel ya untuk menghitung ini kan gitu ya, menghitung ini. Oke, darah kritiknya berapa? Darah kritiknya T nanti kurang dari min T 0,025 karena ini 2 ekor. 20. 20 dari mana 20? N1 plus N2 min 2 atau T lebih dari T 0,025,20 ya. Nah, sekarang apakah ini ditolak atau diterima? Ya tergantung T tabelnya. Ya, tergantung T tabelnya. Sekarang kita cari T tabelnya berapa kira-kira dari T-nya 0,025, 20 sehingga nanti di tabel, Mbak. Ya, di tabel apa itu? Di tabel T, Anda ya namanya student T, ke kanan itu mencari 0,025, saya ulangi ya, ke kanan itu mencari 0,025, ke bawah itu 20. Nanti tarik ya, ditarik perpotongannya itulah nilai T-nya. Ya, perpotongan itu nilai T-nya ya. Nah, insya Allah nggak sulit kok ya. T cari 0,025 ya, sebelah kanan nanti kemudian ya, kemudian cari 20 ke bawah. Nanti ya itu tarik garis ya, horizontal sama vertikal, perpotongannya itu nilai T. Ya, berapa nilai T? Nilai T ternyata ketemunya 2,4231. Coba ini perhatikan. Nilai T tabel ketemunya 2,4231. Sehingga DK-nya berapa DK-nya? Yaitu himpunan T kurang dari min 2,4231 atau T lebih dari 2,4231. Padahal tadi T hitung berapa? T hitungnya ini ya. T-nya adalah 2,088. Keputusannya apakah H0 ditolak ataukah diterima? Anugraheni? Anugraheni? Khairun Nisa? Iya, Pak. Dari itu apakah H0 ditolak atau diterima? Pak. Iya. H0 ditolak Gimana, atau Pak? diterima? H0 ditolak atau diterima? Diterima. Yakin ada diterima? Alasannya? H0 Ditolak atau diterima? Tadi kan udah saya mengatakan kalau H0-nya begini itu ditolak, kalau ini ke sini diterima. Kapan diterima? Kapan diterima jika tidak masuk di DK itu diterima. Tapi kalau masuk di DK itu ditolak. Saya ulangi ya. Jika masuk di DK ini masuk di daerah kritik itu H0 ditolak. Kalau masuk di DK.
Ini ya. Saya ulangi, jika T hitung masuk di DK itu H0 ditolak. Tapi jika tidak masuk di DK maka H0 diterima. Mas Asyariah Zulfi? Asyariah? Iya, Pak. H0 ditolak atau diterima, Mbak? H0-nya sebentar, Pak. Ya, T hitung 2,088. Tadi sudah mengatakan jika T hitung itu masuk di DK, itu ditolak. Tapi kalau tidak, itu diterima. Masuk di DK apa tidak? T-nya, T hitung. Halo, Asyariah Zulfi. Yang lain sudah sambil ngitung ya? Yang lain sudah sambil ngitung. Tolak nggih, Pak? Di mana? Ditolak. Ditolak. Yakin ditolak? Kok masih bingung ya? Sebentar, Pak. Itu kan T hitungnya 2,088, Mbak. Itu yang atas tuh, T hitung 2,088. DK-nya berapa? DK-nya yang bawah itu. DK-nya yang bawah. T kurang dari min 2,4231 atau T lebih dari itu 2,4231. Jika T hitung masuk di daerah kritik, maka H0 ditolak. Namun jika DK tidak masuk daerah kritik, H0 diterima. H0 diterima, Pak. H0 diterima. Menurut Asyariah ya. Itu masuk. Nggih. Ida Febrianti? Diterima, Pak. Yakin Anda? Yakin. Yakin. Alasannya? T hitungnya tidak masuk di DK. T hitungnya tidak masuk di DK. Berapa nilai T hitung supaya masuk di DK? Berapa T hitung supaya masuk di DK? Misalnya berapa? Min 2,5 atau 2,5, Pak? Ya, 2,5 bisa ya. 2,5 ya atau min 2,5 ya. Oke, betul ya. Sehingga di sini T hitung tidak masuk di daerah kritik ya, karena di sini tidak kurang dari atau tidak lebih dari, maka di sini H0-nya diterima. Saya ulangi, H0 diterima. Kembali ke hipotesis tadi ya, tadi waktu Diana nyusun, ingat-ingat ya. Waktu Diana nyusun kan nanti ada yang mengatakan ada perbedaan, yang satu ini. Karena H0 diterima, apa kesimpulannya? Mahsun Mahmudi? Mahsun? Halo Mahsun? Mahsun Mahmudi. Ini H0 diterima. Berarti kesimpulannya apa, Mas? Coba sambil ingat. H0 diterima. Berarti kesimpulannya apa? Tidak ada. Tidak ada perbedaan antara prestasi siswa antara belajar di perpustakaan dengan di taman ya. Berarti kembali ke sini ya. Ini ya, tidak ada perbedaan prestasi siswa antara belajar di perpustakaan dan taman ya. H0-nya diterima ya. H0-nya diterima. Begitu ya. Nah, itu. Lah Pak, kalau satu ekor bagaimana? Kalau satu ekor nanti sini cukup satu, Mbak ya, hanya T lebih dari ya. T lebih dari ini kalau satu ekor ya, kalau satu ekor DK-nya ya, satu ekor DK-nya bagaimana? Satu ekor DK-nya begini, perhatikan DK sama dengan ya, untuk satu ekor kurung kurawal ya, kurung kurawal T langsung T langsung lebih dari, Mbak. T lebih dari ya, T berapa? 0,05, perhatikan nih, 0,05 titik koma 20. Nah, baru kurung kurawal tutup ya, kurung kurawal tutup, begitu, perhatikan. Itu untuk satu ekor ya, untuk satu ekor. Sehingga untuk satu ekor himpunannya hanya begini, Mas, Mbak.
Saya ulangi ya, hanya ini toh. Timbunan T lebih dari T 0,05 titik koma 20. Hanya satu saja karena ini satu ekor. Ekornya cuma satu. Sing kanan ya. Tidak kenapa tidak kiri, Pak? Ya udah ketentuan dari sananya ya. Itu pakai ekor kanan ya. Kalau yang 2 ekor seperti ini ya. Seperti itu ya. Oke, nanti silakan ya. Sehingga nanti ini nggak pakai 0,025 tapi pakainya 0,05. Oke, itu kesimpulannya ya. Ini nggak usah ya saya bahas. Ini sekarang yang pakai Z. Z dalam penelitian eksperimental itu bagaimana? Cirinya adalah ini. Ya, jika ini ya, jika sampel dekat dengan populasi. Cirinya ini ya. Cirinya adalah ini ya, ini. Ya. Jika sampel dekat dengan populasi. Cirinya itu. Kalau itu Anda pakai Z. Misalnya berapa ya? Misalkan jumlah siswa sedikit hanya 15 ya. Walaupun itu di bawah 30, kalau Anda ambil semuanya dekat dengan 15 ya pakai aja Z ya, karena kan dekat ya. Itu Z. Z bagaimana? Yaitu seperti kemarin X1 bar min X2 bar dibagi akar ya, tahu 1 kuadrat per N 1 tambah sigma tahu 1 kuadrat, tahu 2 ini ya, maaf ya. Ini bukan 1 tapi 2 ini ya. Yang ini 2 ini, maaf ini. Ini salah ini. Ini 2 ya. Ini 2 ya. Tahu 2 kuadrat ya. Itu langkah-langkahnya sama ya. Ya, cara mencarinya sama. Ya, itu. Nah, ini contohnya ya, contohnya saya lewati saja ya. Ya, prinsipnya sama ya. Ini menggunakan uji Z. Oke ya, ini nanti silakan dipelajari. Nah, ini Mbak yang penting adalah ANAVA ya. Ini saya upload di YouTube ya. UJF dengan analisis variansi. Ada kalau Indonesianya ANAVA, kalau Inggrisnya itu ANOVA, yaitu analysis of variant. Ya, saya ulangi, Inggrisnya itu ANOVA, analysis of variant. Indonesianya ANAVA ya, analisis variansi. Sehingga nanti yang kita analisis itu variansinya, Mbak ya. Siapa itu variansi? Simpangan baku kuadrat. Perhatikan Mbak di sini, uji T dan Z pada penelitian eksperimen itu hanya bisa dilakukan ketika ada 2 variabel bebas. Ya, ada 2 variabel bebas. Ini ya, ada 2 di sini. Ada 2 variabel bebas. Namun bagaimana jika, ya perhatikan ini, bagaimana jika terjadi seperti ini, perhatikan ini, yang saya garis bawah merah-merah itu. Bagaimana jika ada 3 atau lebih variabel bebas? Maka nanti ya, jika ada 3, misalnya Pak tadi belajar di perpustakaan, di taman, di kelas, misalnya apalagi di gazebo, misalkan gitu ya, itu nanti Anda udah nggak bisa lagi pakai uji T, Mbak. Ya, udah nggak bisa pakai, udah nggak bisa lagi pakai uji T. Maka nanti kita pakainya uji ANAVA. Ya, keunggulannya di mana? Keunggulannya ANAVA itu bisa langsung mencari perbedaan dari keempatnya sekaligus ya, minimal 3 itu ya, 3 sekaligus itu bisa. Ya, itu ya. Ya, persamaannya sama-sama mencari perbedaan rataan ya antara berbagai kelompok ya, perbedaannya itu di sini bisa lebih dari 3 atau lebih ya. Yang pertama adalah yang dikenal dengan ANAVA satu jalan dengan sel sama. Apa yang dimaksud dengan sel sama? Ya, nanti dalam kelompoknya itu jumlahnya sama, N1, N2-nya itu sama. Maka dikatakan selnya sama. Kalau N1-nya 30, N2-nya juga 30, N3-nya juga 30. Nah, itu jangan beda-beda. Nanti kalau beda-beda masuknya sel tak sama ya. Sehingga nanti N1, N kecil tadi ya, N1 jumlah respondennya itu sama ya, sama-sama itu adalah 30 misalkan ya. Sekarang kita bahas ANAVA satu jalan dengan sel sama. Ya. Sebentar. Perhatikan Mbak ya di sini nanti ya. Langsung saja ya bagaimana persyaratan untuk menghitung ANAVA satu jalan dan rumusnya seperti apa. Perhatikan nanti ini cukup rumit Mbak untuk rumus ANAVA itu. Mau nanti diperhatikan.
Sebelum Anda menggunakan apa, perhatikan Mbak, ada prasyarat yang harus dipenuhi ya. Sebelum Anda menggunakan ANAVA, itu ada prasyarat yang harus dipenuhi. Apa yang pertama? Ya, setiap sampel harus diambil secara random dari populasi. Itu yang pertama, ya, kuncinya harus random. Yang kedua, masing-masing populasi harus saling independen. Dan masing-masing data amatan saling independen di dalam kelompoknya, ya, sehingga nanti masing-masing data amatan harus saling independen di dalam kelompok, ya. Itu harus saling independen. Kemudian yang ketiga, perhatikan Mbak, yang ketiga ini setiap sampel harus berdistribusi normal. Maka nanti di pertemuan 4 atau besok apa ya? Pertemuan besok ya, ini akan kita bahas itu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji keseimbangan. Minggu besok, perhatikan ya, minggu besok. Maka nanti Anda harus tahu syaratnya itu. Anda sebelum menggunakan ANAVA harus tahu apa namanya uji normalitas, apa yang namanya itu uji homogenitas, dan apa namanya uji keseimbangan. Hal ini harus dipenuhi, ya, ini kurang harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi. Karena apa? Karena ya ini karena pada dasarnya ANAVA adalah teknik untuk uji beda rataan, sehingga ini syarat uji normalitas harus dipenuhi, ya. Datanya harus berdistribusi normal. Apa itu nanti kita jelaskan minggu depan, ya. Apa itu berdistribusi normal? Keempat, sampelnya harus mempunyai varian yang sama. Ya, ini sampelnya harus mempunyai varian yang sama yang dinamakan dengan sifat homogenitas varian populasi. Ya, variannya sama ya, maka nanti dinamakan dengan uji homogenitas, ya. Ada namanya uji homogenitas, ya, dari data-data itu, ya. Sehingga logikanya gini, Mbak. Sehingga logikanya sebelum Anda pakai ANAVA, ya, logikanya Anda harus pakai uji normal dulu. Uji normalitas, uji homogenitas. Apakah kedua data-datanya itu normal ataukah homogen? Ya, harus itu nanti dipenuhi. Wah, ternyata rumit, Pak. Ya, itu kalau metodologi mah begitu, ya. Metodologi itu detail, Mbak, ya, detail, ya, harus alurnya harus jelas, ya, gitu ya. Karena banyak sekali mahasiswa itu nggak paham metodologinya, Mbak, ya, metodologinya itu kurang begitu dipahami, ya. Ditanya, ada kadang-kadang ditanya, ya, ambil data di sekolah, kemudian langsung pakai uji statistik. Ditanya, loh, Anda apa nggak pakai uji normalitas, Mbak? Tidak, Pak. Ditanya, loh, kenapa nggak pakai itu? Berarti kan dia nggak paham, padahal itu prasyarat. Ya, itu prasyarat. Ya, apalagi ditanya uji homogenitas, orang paham meneh kan itu. Padahal itu ada prasyarat, ya, ada prasyaratnya, ya, seperti itu. Oke, Mbak, Mas, itu ya prosedurnya, prasyaratnya. Sekarang prosedur, ya. Prosedur uji ANAVA satu jalan dengan sel sama. Ini adalah tata notasi dan tata letak data pada K sampel berukuran N, ya. Oke, perhatikan di sini, ya. Ya, ini memang harusnya ini disampaikan secara luring, ya, itu kalau luring lebih enak, ya, kita lebih jelas dalam menghitungnya, ya. Cuma ini memang kita terbatas, ya, sementara kita daring. Oke, Mbak, di sini ada perlakuan, ya. Ini perlakuannya 1, 2 sampai dengan K. Apa tadi ini? Ini misalnya tadi ini perpus gitu, ya. Perpus misalnya. Ini apa misalnya? Taman gitu, ya. Gitu. Taman, misalnya apa ini? Kelas gitu misalkan. Ini kan seterusnya dapat, ya. Kelas misalnya. Ini apa misalkan? Minimal 3, ya, saya ulangi. Minimal 3, Mbak. Ya, minimal 3. Nanti kalau 2 boleh tidak, Pak? Kalau 2 nggak perlu pakai ANAVA, 2 pakai UJT tadi, ya. Saya ulangi, ya. Kalau 2 nggak perlu pakai ANAVA, pakainya UJT tadi, ya, pakainya UJT. Ya, kelas. Kemudian apa misalkan? Gazebo, ya, misalnya. Tahu gazebo, ya? Gazebo, tahu gazebo, ya? Ya. Ya, gazebo. Nah, misalnya ada 4, ya, Mbak, misalkan. Maka nanti di sini, Mbak, ini nanti di setiap perpustakaan ada data-datanya. Ini prestasi X11, ya. X12. Ini prestasinya misalkan berapa? Misalkan ini 78 misalkan, ya. Ini berapa?
82 ini hanya misal, dan seterusnya Mbak, dan seterusnya ya, misalnya 88 dan seterusnya ya, ke bawah sebanyak n, sebanyak jumlah responden ya. Demikian juga ini ya, misalnya ini berapa? 65 misalkan ya, 78, 90 dan seterusnya ya. Demikian juga yang ini ya, yang ini misalnya berapa ini? 87 misalkan. 92 ya misalkan, dan seterusnya ya. 77 misalnya dan seterusnya ya. Oke, itu ya, itu ini hanya tata letak data, tampilkan seperti ini ya. Oke, Mbak. Sekarang kita masuk ya ini ya, sampai dengan nanti XN1, XN2, maaf ini salah tulis lagi, ini XN2 ini bukan 1 ya, XN2 sampai dengan XNK ya. Ini sampai ya. Kemudian jumlah di sini perhatikan, harusnya kita menggunakan simbol ya. Tapi sini menggunakan T, singkat dari total ya. T1, T2 sampai TK. Ya, ini total dari kelompok 1, total dari kelompok 2 sampai dengan total dari kelompok K. Nah, ini T ini jumlah total ya. T itu apa? T1 tambah T2 sampai dengan TK ya, itu T besar. Ya, ingat-ingat ini ya, T. Kemudian ada X1 bar, ada X2 bar sampai dengan XK bar ya. Dan ada X bar. X bar ini rataan seluruhnya. X bar ini rataan seluruhnya ya, ini rataan seluruhnya. Ya, ada yang mengatakan rataan, ada yang mengatakan rata-rata, terserah, rataan seluruhnya. Seluruhnya. Bedanya apa Pak dengan X1 bar? Kalau X1 bar itu hanya rataan kelompok 1 yang di perpus saja. X2 bar rataan kelompok 2 yang di taman saja dan seterusnya. Ya, bisa dipahami ya? Oke, saya rasa ya bisa dipahami. Nanti kalau bingung bisa ditanyakan. Dalam ANAVA satu jalan dengan sel sama, ya desain percobaannya adalah sebagai berikut. Perhatikan ini ya, ini sudah mulai rumit nanti ya. Rumuskan hipotesis H0, H1. H1 dulu. Ada pengaruh, jangan pengaruh bahasanya. Apa ini? Ada perbedaan prestasi belajar siswa antara misalnya Pak, antara belajar gitu ya, antara belajar di mana tadi, di perpus, koma ya, apa tadi perpus ya, perpus koma perpus koma taman koma apa tadi, kelas gitu ya, kelas koma dan apa tadi, gazebo misalnya ya, gitu ya, gazebo. Begitu Mbak bahasanya ya. Ada perbedaan prestasi belajar siswa antara belajar di perpus, taman, kelas, gazebo. Ini kalau di ANAVA bisa langsung satu kesatuan, ya. Tapi di sini perhatikan Mbak, di sini kita tidak bisa mengatakan lebih baik, nggak bisa ya. Karena ada 4 di sini. Karena ada 4. Nggak bisa, karena kalau lebih baik tadi pakai uji T tadi, ya ini ada 4 maka tidak bisa ya. Cukup seperti ini, ada perbedaan prestasi belajar siswa antara belajar di perpus, taman, kelas, dan gazebo. H0-nya apa? Anda negasikan. Ya, tidak ada, ya, tidak ada. Ya, tidak ada perbedaan, ya, perbedaan. Dan seterusnya. Prestasi belajar siswa antara belajar di perpus, taman, kelas, dan gazebo. Ya, itu ya. Terus kemudian menentukan besar sampel dan perlakuan, ya, pilih mana yang akan dijadikan sampel. Pilih yang ketiga alfa. Alfa berapa? Ya, tadi sama 0,05 atau 5%. Perhatikan Mbak, sekarang nomor 4. Membuat tabel ANAVA. Nah, ini yang mulai rumit Mbak sekarang. Untuk membuat tabel ANAVA, Anda dibutuhkan seperti ini, perhatikan. Ya, makanya ini saya rekam ya, perhatikan. Ini saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube
Kalau Anda lupa, Anda bisa di-play lagi cara menghitungnya ya. Yang pertama adalah menghitung correction factor atau CF. CF dirumuskan apa tadi? CF adalah sigma TC kuadrat dibagi N. Ya, saya ulangi. CF itu adalah sigma TC kuadrat dibagi N. TC itu jumlah dari masing-masing T tadi. T1 tambah T2 sampai dengan sebanyak TK. Ya, sebanyak TK. Jumlah dari masing-masing kelompok itu TC. Dibagi N. N itu siapa? Total sampel. Ya, total anggota sampel. Ya. TC, total nilai pengamatan. Ya, ini masing-masing. Kemudian langkah kedua, setelah Anda menghitung CF, ya, Anda menghitung yang namanya sum square, SST. Perhatikan di sini. SST dirumuskan bagaimana? Sigma XIJ kuadrat dikurangi CF. Sigma XIJ kuadrat dikurangi CF. XIJ itu bagaimana, Pak? XIJ itu yang ini, Mas. Perhatikan ya. Oke, perhatikan ya. Mohon konsentrasi nih ya, sebagai mengatakan mohon konsentrasi. Kalau Anda nanti salah menghitung udah salah. Ya, salah menghitung salah ya. Kalau ini ada yang makanya kalau ada yang main-main nggak akan bisa nanti ya. Nggak akan bisa. Perhatikan, XIJ itu masing-masing data amatan, diperhatikan di sini. XIJ itu adalah nilai pengamatan I dari sampel ke J ya, tapi semuanya ini. Berarti bagaimana caranya, Pak? Caranya itu begini. Caranya nanti ini masing-masing ini dikuadratkan ya. 78 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 88 kuadrat ditambah 65 kuadrat tambah 78 kuadrat tambah 90 kuadrat sampai terakhir dikuadratkan. Itu namanya yang dinamakan dengan sigma XIJ kuadrat. Nah, CF-nya dari mana? Dari correction factor di atasnya. Ya, nanti coba Anda bisa menghitung atau tidak. Kemudian adalah menghitung sum square antar perlakuan. Ya, namanya SSP. Ada yang namanya SST, ada yang namanya SST. Apa SST di sini? SST rumusnya adalah T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat sampai dengan TC kuadrat dibagi dengan N dikurangi CF. N di sini itu kalau nggak salah banyaknya kelompok ya. Iya, banyaknya sampel perlakuan ya. Banyaknya kelompok sampelnya. Di sini tadi ada 4 tadi ya. Ada 4. N, bukan N besar ya, bukan N besar anggota sampel, bukan, tapi banyaknya sampel. Di sini ada 4 tadi ya, tergantung soalnya ya. Nah, T1 kuadrat bagaimana? T1 kuadrat itu adalah T1 kuadrat jumlah dari T tadi ya, dari kelompok 1 ya, dikuadratkan ya. Jumlah T2, jumlah dari T2 dikuadratkan dan seterusnya. Ya, oke. Itu terus kemudian ya, ternyata langkah keempat masih ada yang namanya menghitung sum square error. Ya, perhatikan tadi sudah mengatakan ini cukup lumayan rumit nanti, Pak. Harus hati-hati ya. Yang ketiga tadi menghitung sum square antar perlakuan SSP. Yang keempat itu menghitung sum square error. SSE. Apa rumusnya? SST dikurangi SSP. SST dikurangi SSP. Wah, bingung ya Pak ya, nanti berlatih bareng biar paham ya. Berlatih bareng biar paham. Oke, perhatikan keterangannya itu ya. Kemudian langkah kelima yaitu menghitung mean square. Apa itu mean square? Yang pertama MSP dan MSE. MSP itu adalah SSP dibagi K-1. K ini banyaknya kelompok. Sebentar. Di sini K itu banyaknya kelompok. MSE adalah SSE dibagi N kali K min K. Di sini di bawah perhatikan K itu jumlah perlakuan. Oh maaf tadi berarti K-nya itu jumlah perlakuan. Berarti
Berarti di sini K-nya itu jumlah perlakuan, itu kalau tadi ada 4 ya, perpustakaan, taman, gazebo, sama satu lagi tadi di sini N, sampel perlakuan. Sampel perlakuan, berarti di sini kemungkinan ini jumlah ya. Jumlah dari seluruh sampel kayaknya N itu. Sampel perlakuan. Sebentar Mbak. Ini N ini adalah, karena nanti ada N kecil, N besar ya Mbak. Ada N kecil, ada N kecil, ada N besar. Bedanya di mana? Biasanya kalau N besar itu adalah jumlah total. Jumlah total. Ini jumlah total. Kalau N itu adalah biasanya jumlah sampel. Ini jumlah sampel. Siapa jumlah sampel? Ini jumlah sampel. Jumlah dalam anggotanya. Misalnya tadi di perpustakaan ada 30. Di satu lagi di kelas ada 30. Itu jumlah sampel. Karena di sini selnya sama, maka nanti N-nya sama. Ya, karena di sini jumlahnya sama, maka nanti N-nya sama, yaitu jumlah sampel. Ya, jumlah beda ya, sehingga nanti bedakan antara N besar sama N kecil. Ya, N besar sama N kecil ya. Itu ya. Ini rumus-rumusnya Mbak ya, itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung harga statistik. Harga statistik. Kalau bisa sambil Anda screenshot ya Mbak, atau apa supaya rumus-rumusnya Anda bisa menulis nanti bisa direkap ya. Bisa direkap. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung harga F, yaitu F bagaimana? MSP dibagi MSE, sehingga total ada 6 proses Anda sebelum menghitung untuk ANAFA ya. Nah, ini 6 proses dari A sampai dengan F ya. Nah, ini nanti tabel F kita pakainya. Nah, kemudian nanti bisa dimasukkan ke tabel seperti ini, Mbak ya. Ada sumber variasi, derajat kebebasan, jumlah kuadrat, tataran kuadrat, nilai F ya. Nanti bisa dibuat seperti ini. Ya, ada perlakuan K-1 ya. SSP, MSP, F dan seterusnya. Ya, galat seperti ini. N-K, SSE, MSE dan SST. Ya, ini hanya tambahan saja kalau untuk tabel, yang penting 6 proses tadi itu harus Anda kuasai ya, yang A sampai dengan F terutama ya. Oke, ini yang tabel itu hanya tambahan saja. Kemudian setelah itu Anda cari bandingkan itu dengan F tabel ya, mencari harga distribusi F pada tingkat signifikansi. Lah F bagaimana F tabel, yaitu F alfa, K-1 titik koma N min K min K ya. Sebanyak ini ya nanti ya. Kemudian ya hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya begini Mbak, perhatikan ya. F hitung lebih dari F tabel, maka nanti H0 ditolak. Sehingga utamanya kalau bisa H0 itu ditolak ya, H0 itu ditolak. Dan nanti baru berikan keputusan apakah H0 ditolak ataukah diterima ya. Oke ya, seperti itu. Oke, sekarang kita menghitung ya. Perhatikan nanti yang saya panggil harus bersuara ya, kalau enggak nanti Anda enggak ada nilainya 0. Oke, Mbak, sekarang perhatikan. Seorang guru, perhatikan ini. Seorang guru melaksanakan suatu percobaan dengan 5 perlakuan. Ya ini. Siswa belajar di taman, di perpustakaan, di kantin, di laboratorium, dan di ruang kelas. Akan dilihat apakah tempat belajar tersebut memberikan efek terhadap hasil belajar atau tidak. Ya, di sini ada berapa? Di sini K-nya ada 5 ya. Di sini ada 5 ya, taman, perpustakaan, kantin, lab, sama ruang kelas. Sehingga nanti di sini K-nya itu ada 5 ya, Mbak. K. Akan dilihat apakah tempat belajar tersebut memberikan efek terhadap hasil belajar atau tidak. Terdapat 25 siswa
Saya ulangi, perhatikan di sini. Ini N besarnya 25 besar, ini N besar, ini N besar. Ya. N besar. Coba sambil ditulis, Mbak. Ya, sambil ditulis soalnya nanti ya, ini N besar dibagi ke dalam 5 tempat belajar tersebut ya. Jika alfa 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa kelima tempat belajar mempengaruhi hasil belajar? Datanya seperti ini, perhatikan. Datanya seperti ini. Taman, siswa pertama dapat 5, 4, 8, 6, 3. Ya, ini siswa 1 ya. Siswa 1, 2, 3, 4, 5. Di perpustakaan 9, 7, 8, 6, 9. Ini data untuk yang belajar di perpustakaan. Data di kantin 3, 5, 2, 3, 7. Laboratorium 2, 3, 4, 1, 4. Kelas 7, 6, 9, 4, 7. Lepak ini kalau begini, siswanya sama tidak ini antara taman dengan perpustakaan? Kalau di eksperimen biasanya itu berbeda, Mbak. Ya. Kalau di eksperimen ini bukan satu anak ya. Anak belajar di taman 5, anak belajar di perpus 9, enggak begitu. Ya, tidak begitu, tetapi ini anak beda-beda. Ini siapa misalnya? Ini Adi, misalnya ini Adi. Ini siapa? Ali. Ya. Siapa ini? Ati misalkan. Ini siapa lagi misalnya? Aci misalkan ya. Ya, siapa lagi nih? Aji misalkan. Ya. Di sini siapa misalkan? Budi. Ya. Siapa di sini misalnya? Bali misalkan. Nama anak ya, misalnya apa? Bibi misalkan. Ya. Ya, Bobo misalkan. Ya. Misalkan itu ya. Misalkan siapa? Babu misalkan ya. Itu hanya misal itu namanya beda-beda, Pak. Ya, jangan dikatakan sama tapi beda-beda namanya ya. Ini anaknya biasanya itu berbeda ya. Berbeda ya. Oke, perhatikan Mbak, ini yang dinamakan dengan 26 itu T1 ya, ini T1 tadi, T1. Ini siapa? Ini udah T2. Ini siapa? T3. Ini siapa? T4. Jumlahkan aja ya. Ini T5. Ini siapa? Ini T ya, ini T sendiri, ini T sendiri, ini T ya. Ini siapa tadi ya? X1 bar ya. Ini X1 bar, ini X2 bar, ini X3 bar, X4 bar, X5 bar. 5, ini tadi 5,28 totalnya ya. Ini X bar total ya. Ini X bar total semuanya. Nah, ini data tampilan awal seperti ini, Mbak. Ya. Lah, ya, kemudian kita rumuskan hipotesis, ya, perhatikan. Nah, ini. H1-nya ada pengaruh tempat belajar terhadap hasil belajar, yang H0 tidak ada pengaruh, ya. Ya, kalau mau kalau mau diperinci tadi ada perbedaan prestasi antara belajar di perpus, taman dan seterusnya. Itu lebih bagus H0-nya begitu ya. Ya, kemudian ini N-nya ya tadi sudah saya sampaikan N dan seterusnya alfanya. Coba sekarang Anda cari Mbak ini. Cari langkah pertama. Nyari apa ini kira-kira? Sudah ditulis belum ini atau di screenshot datanya ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Sekarang kita cari nilai dari ini. Ini. Nilai cari dari CF. CF yaitu sigma TC kuadrat dibagi N. Sigma TC kuadrat dibagi dengan N. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dari T-nya dikuadratkan dibagi N. Ya, dikuadratkan dibagi N. CF berapa ketemu CF coba? Dari sini. Dari ini.
26 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah 33 kuadrat dibagi apa tadi? Dibagi N, Pak. N. N ini total anggota sampel. Total anggota sampel berapa? 25 kalau nggak salah, Pak. 25. Pak. Iya, 25. coba dicari. Coba dicari, saya tunjuk habis ini. Coba dicari, saya tunjuk habis ini ya. Caranya tadi ya, itu dikuadratkan masing-masing, ya jumlahkan, jumlahkan, ketemu bagi dengan N. N-nya ini jumlah total ya 25. CF ketemu berapa? Pak, boleh izin bertanya? Maaf, mau Iya, bertanya, silakan. Pak. Siapa ini? Laila dulu, Pak. Oke. Laila. Ya, Loh katanya Anda ikut itu, struktur aljabar. struktur aljabar udah di kemarin, Pak, semester 3. Ya, gimana Mbak Laila? Makanya itu kan rumus yang CF, kalau yang di PDF Bapaknya itu kan sigma TJ dikuadratkan. Itu sigma TJ dikuadratkan atau sigma TJ kuadrat, Pak? Oh iya, salah. Betul, bagus. Jumlahkan dulu baru kuadrat. Oh iya. Iya, Oke. jumlahkan dulu baru kuadrat. Bukan sigma TJ kuadrat ya, beda ya. Betul nih, bagus. Berarti kan teman-teman bagus dari Lela, ini adalah sigma TJ kuadrat. Berarti ini jumlahkan dulu baru dikuadratkan, Mbak. Ya, ini jumlahkan dulu T1 tambah T2 tambah T3 T4 tambah T5, jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Bukan 26 kuadrat tambah 39 kuadrat, bukan, karena simbolnya nggak begitu ya. Simbolnya ini dikurung, dikurungnya itu di sini ya, di sini ya, sigma TJ kuadrat ya, sigma TJ kuadrat, sehingga jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Begitu Mbak Lela? Oke, Lela siap, Pak. Destiana. Ya, Iya. sudah ketemu? Sudah. Berapa? Kan CF-nya berapa? CF-nya berapa? CF sama dengan, tulis juga. CF sama dengan berapa? 696,96. Itu udah ketemu hasilnya? Sudah. Itu kan tadi sigma TJ dikuadratkan berarti Sigma TJ berapa? 130. Sigma TJ berapa? Sigma TJ tadi 132 kan, Pak? 132 dikuadratkan? 17.424. Dibagi 25. 25. Iya, berapa ketemunya? 696,96. 696,96. 96. Lutfiana sama nggak ketemunya? Sama, Pak. Sama. Ananda Putri sama ketemunya? CF? Sama, Pak. Ya, oke, Sama. betul ya. Oke, CF 696,96 ya. Bukan, hati-hati simbol di sini ya, nanti itu perhatikan ini, Mbak. Ini beda lagi dengan yang SST, Mbak. Ini SST simbolnya beda dengan CF ya. Ini sigmanya yang dikuadratkan, tapi kalau ini XIJ-nya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Perhatikan ini, yang ini ya, saya gerak-gerakan ini. Ini XIJ-nya dulu dikuadratkan semuanya, baru jumlahkan. Kalau ini enggak, kalau ini jumlahkan dulu, baru kuadratkan. Beda ya, sigmanya karena di sini gitu ya. Oke, sekarang kita nyari SST. SST siapa di sini? Sigma XIJ kuadrat dikurangi CF. CF-nya udah ketemu nih ya, 696,96. Sekarang kita nyari XIJ kuadrat. Siapa XIJ? XIJ itu adalah masing-masing data amatan. Saya ulangi, XIJ itu masing-masing data amatan. Sehingga bagaimana caranya? Caranya ini masing-masing dikuadratkan. 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat
kuadrat, dan seterusnya sampai belakang sini, sampai 7 kuadrat. Saya ulangi ya. XIJ itu ini dikuadratkan dulu masing-masing ya, XIJ, baru itu dijumlahkan sigmanya. Sigmanya jumlahkan. Coba ya, ini kan dijumlahkan gampang ini. 25, 16, 64, 36, 9 dan seterusnya. Nanti tinggal jumlahkan. Berapa ini kira-kira ya? Saya kembali ke sini. Berarti SST-nya berapa ini? SST. SST-nya berarti sama dengan berapa ini? Rahmat Sarono, coba berapa Rahmat Sarono? Rahmat Sarono. Halo Mas. Jangan menghilang Anda. Belum menghitung ya Pak. Baru menghitung? Belum menghitung saya Pak. Ya dihitung ya. Pak. Ya dihitung tadi. Datanya ini tadi. Enggak Pak. Dihitung. Pak. Datanya ini Mas, datanya tadi. Ini dikuadratkan semuanya baru dijumlahkan. Ya, baru dijumlahkan. 25. Ya. Di screenshot Mas. Di screenshot saja biar cepat. Sudah Pak. Ya, oke. Berapa ketemunya? Iya Pak. Belum tak hitung ya Pak. Ayo dihitung. Dihitung berapa hasilnya? (25) ditambah dan seterusnya. Berapa Mas? Nanti ini titik-titik dikurangi. Ini titik-titik, ya ini titik-titik dikurangi siapa ini? Dikurangi ini, dikurangi 696. 696,6. Oh, 696,96. Berapa Rahmat Sarono? Masih menghitung Pak. Kalkulator saya biar cepet loh, HP-mu loh dikeluarkan loh. Tak 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 loh. Sambil di Saya cuma pakai HP Pak. Ya kalkulator HP. Kalkulator HP. Saya zoom-nya juga pakai HP. Oh, makanya tadi ditulis dulu kalau bisa angkanya itu, angka ini loh ya, angkanya ini 5, 4 ya kan, ditulis dulu biar cepat. Oke, yang lain sambil nyari, yang nyari nanti. Oke, Sarono coba tanyakan lagi. Yang lain dulu. Aldian. Aldian, Puji, Pramana. Berapa Mas? Oh, nggih, Pak. Berapa ketemunya? SST. SST nggih, Pak. Iya, dia tadi SST kok. SST. Sekedap, Pak. Sekedap. Jangan-jangan nggak dicari nih. Untuk sigma dari XIJ kuadrat itu 834. Kemudian 834. 834. Ini. Nggih, Pak. 834 dikurangi 696,96. Nggih. Berapa hasilnya? Jadi 137,04, Pak. 137,04. Nggih. 137,04. 137,04. Kamu ngitungnya di mana, Mas? Di kalkulator, Pak. Kalkulator. HP. Oke, Syahid sama nggak Syahid? Syahid? Ya, Pak. Sama nggak? Bentar, Pak. Kurang satu lagi, Pak. Kurang satu lagi. Oke, coba
Meta Cahyani Hasanah. Ketemu nggak, Mbak? Sama, Pak. 834. Gimana, Pak? SST berapa? Oh, SST 137,04. Ini sigma SIJ-nya sama dengan punya tadi Aldian ini 834. Iya, iya, Pak. Sama. Ini Iya. 137,04 ya. Sama ketemu Iya. ya? Ya. Ya, oke. Lalu Sarono sama ketemunya sama nggak ini, Mas? Sarono ketemunya sama nggak, Mas? Halo, Mas. Iya, Pak. Ketemunya sama nggak? Itu kan tinggal dikuadratkan, Mas. Ketemunya sama nggak dengan ini yang di layar itu loh? Loh, kok bingung? Ya, Sarono sama nggak? Beda, Pak, mungkin. Beda. Lo punyamu Beda, berapa? Pak. Kurang Punyamu Pak. berapa? Nggak apa, punyamu berapa coba? Sama Total dengan punyamu berapa? punya Atau saya list? 786 dikurangi 786 kurangi dikurangi 696, Pak. 696. Oh, beda ya. 696. 696. Bagus, nggak apa, biar sama-sama ini ngitung. Yang benar yang mana nanti? Iya. Hitungan Sarono Ya, saya kurang teliti, Pak. 786. Coba yang lain ini, yang lain Ana Umi Hanifah. Ana Umi. Salah itu. Iya, Ana Umi Bapak. Hanifah. Berapa, Mbak? Punya Anda berapa? Hasilnya itu 137,04, Pak. Sama dengan Aldian. Iya, Pak, sama. Oh, Dia Ayusa Fitri. Dia Salah. Iya, Pak. berapa ketemunya, Mbak? Sama Sama. seperti Aldian, Pak. Berapa hasilnya? 130,04. 130 7,04. 0,04. Ya, mungkin Sarono kayaknya kurang teliti mungkin, Mas. Oh ya, jawabannya 834, Pak. Nah, ya kan 83. Ya, oke, di sekarang dicek lagi ya. Oke. Sekarang langkah ketiga ya, CF ketemu ya, SST ketemu, sekarang mencari SSP. Nah, perhatikan nih. SSP adalah T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat sampai dengan TC kuadrat dibagi dengan N. N itu banyaknya anggota kelompok ya, dikurangi CF. CF-nya itu 696,96. T-nya berapa tadi? Udah ada di sini ya. T-nya ini. Tadi yang 26, ini ya, 26, 39, 20, 14, 33. Ya, oke itu ya. Sekarang ini cari berapa ketemu SSP. Berapa SSP-nya? Coba ini sama dengan Revi ada? Revi? Halo Revi. Revi ada? Muhammad. Halo Rev. Bersuara Rev. Revi ada? Bersuara Mas. Revi. Loh, ini kok nggak bersuara Revi? Revi ada? Revi. Wah, ini malah keluar apa anakku baru masuk ini anak. Kemudian Triana Indrasari berapa, Mbak? Triana. Triana Indrasari.
2. Halo Ya, Pak. Triana. Berapa Ya, hasilnya SSP? SSP-nya berapa ketemunya? T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat. Tadi kan di tabel T1 jumlah. Jumlahnya dikuadratkan, nanti dibagi N, baru kurangi CF. Berapa, Mbak? Ayo, Mbak. Ada datanya, sudah punya datanya, Mbak? Triana, bersuara, Mbak. Triana, bersuara, Triana. Oh, kok diam saja ini? Triana, bersuara, Triana. Halo, Triana. Ini teman-teman dengar suara saya enggak ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Triana, mohon bersuara, Mbak. Yang saya panggil. 3.000 Bersuara dulu gitu loh. Nanti jangan ya Pak gitu loh. 3.882 per 5 sama Berapa? dengan 776. Hasilnya atau bagaimana itu? Itu hasilnya atau masih yang atas? Yang 3.882 dibagi 5. 3.082 yang mana? 3.082 yang mana? Jadi ini T1 kuadrat. Ya, hasilnya 696,69, Pak. 690 6,69. 69. Ih, jangan-jangan sama kayak CF ini. CF-nya tadi berapa? Dulu kok sama dengan CF, Mbak? Bukan, Pak, itu salah. Dulu ya, Mbak. CF-nya segini loh, Mbak. 696,96 ya, Mbak Triana. Hasilnya 79,44, Pak. Loh, berapa coba? Tadi lihat sama dengan berapa? Yang berapa, Mbak? 79,44. 79. 79 itu berapa, Mbak? 79,44. 79,44. Kok jauh banget ya? Yang lain sama nggak nih ketemunya? 79,44. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, 9,44. Oh, udah dikurangi CF ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Ya, oke. Kirain belum dikurangi CF ya. Oke, hasilnya 79,44. Oke ya, yang penting bisa menghitung lah ya. Nanti resiko kalau nggak bisa ujian ditanggung sendiri ya. Oke. Selanjutnya adalah setelah SSP ketemu, kita mencari yang namanya SSE. SSE siapa sini? Ini udah gampang ya. SST dikurangi SSP. SST tadi berapa SST? SST coba diketikkan saya. 137,04. Berapa? 137,04 dikurangi 79,44. 79,44. Ya, hasilnya sama dengan 57,6. 57,6. Ini, Mbak. 6. Itu. 7,6. Betul, ini di depan di layar. Iya, Pak. 57,6 ya. SSE, oke. Sekarang kita cari yang namanya MSP. Apa MSP? SSP dibagi K-1. Halo, ada pertanyaan? Berapa ini hasilnya? Coba. SSP sudah ada tadi ya? Sudah ada. Mbak Siti Safitri coba. Hasilnya 19,86. Dari mana, Mbak? Dari 79,4. Dari 79,44 dibagi 4. 4 dari mana? 4 dari mana? Dari K-1. K-nya berapa? K-1. K-nya berapa? 5. 5. Ya, oke. Ya, oke. Betul ya. Bagus, Mbak, ya. Kemudian sekarang cari MSE.
MSE-nya adalah SSE dibagi N kali K min K. Hati-hati ya, N kali K min K. Apriliana Dian, coba Apriliana. Iya, April? Pak. Sebentar, Pak. Ya, coba. Berarti SSE tadi mana SSE? Ada di atas itu ya, 57,6 dibagi N kali K. N-nya 30. 30 dikali 4 dikurangi 4. 30 kali 4 berapa? 120 dikurangi 4. 116. Berarti 57,6 dibagi 116. Desimal ya, 0, ya. Berapa, Mbak? Apriliana Dian? Bentar, Pak. Belum Pak, itu mau udah salah. ya. Gimana, Mbak? Itu yang N kecil itu bukannya 5 tadi ya, Pak? Kalau N besar baru 25. Bukan. Kalau Bukan. NK itu? Karena kalau N kecil itu 5 sama dengan K nanti nilainya. Kalau N kecilnya itu 5 sama dengan K. K di sini kan udah 5. K di sini 5. N itu jumlah anggota per kelompok. Oh iya, 5 juga ya. Iya. Di sini N-nya anggota per kelompok. Berarti bukan 25, tetapi berapa? 5. 5, Pak. Iya, 5 benar. 5, maaf ya. Saya kok ingatnya 30 tadi ya. 5 berarti apa? 57,6. Ya, ini 57,6 di 0,6 dibagi berapa ini? Dibagi 20. 20 kurangi 4. Ya. Enggak. Kan 25, Pak. kurangi 25 kurangi 5, Pak. Oh iya, 5 kali 25 kurangi 5 ya. 25 kurangi 5. Berarti 20 ya? Ya, 20. Iya. Sama dengan berapa? 20. Betul ya, betul. 2,88. Ya, oke, 2,88. Ya, sekarang kita cari apa? Langkah yang terakhir yang F, yaitu mencari F. F adalah MSP dibagi MSE. Berapa? 19,86 ya dibagi 2,88. 2,88. Berapa hasilnya ini? 6,9. 6,89. Ya, inilah yang dinamakan dengan F hitung, Mbak. Saya ulangi, 6,89 ini yang dinamakan dengan F hitung yang akan kita compare dengan nanti F tabel. Ya, F tabel. Sampai sini ada pertanyaan cara menghitungnya? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Bisa dipahami ya? Oke, Belum. sekarang coba ini saya udah ngitung di bawah, benar apa salah ya? Saya udah ngitung di bawah, nanti salah nggak ini coba? Ini udah saya hitung di bawah, ya ini. Coba sampai dilihat di layar. Ya ini, nah alfanya, CF-nya ya 696,96 ya. Itu hitungan saya. Sama ya. Kemudian SST 137,04 sama tadi ya. SSP 79,44 sama persis. SSE 57,6, MSP 19,86 sama MSE 2,88. F 6,9 atau tadi 6,98 ya, sekitar itu ya. 6,9 sama ya, sama persis dengan hitung ya. Tadi kalau saya tunjukkan langsung ketemu, tapi kan Anda nggak ngitung, jadi takutnya nanti pada bingung ketika ujian ya. Ya, gitu. Oke. Nah, ini rangkumannya gini, Mbak. Kalau dirangkum dalam bentuk tabel seperti ini. Ya ini. Dibuat seperti ini, Mbak, ya. Ini sumber variasi, derajat kebebasan, jumlah kuadrat, rataan kuadrat, nilai F. Ya, ada perlakuan, ada galat, ada total. Nah, ini ada 4. Sini DK-nya tadi perlakuan ya, perlakuan itu ada 5 kurangi 1. Itu kan ini K-1, ini K-1. Ini K-1 isinya berarti 4. Lah sini siapa? Ini N kali K min K. Ini N kali K min K. Berapa? 25 dikurangi 5 ya, tadi 20. Lah ini total. Ini total adalah siapa? N dikurangi 1. N min 1.
Ya, n total, n besar tapi ya. Sehingga hati-hati Mbak, besok hati-hati kalau Anda membuat rumus n besar sama n kecil itu beda ya. Saya ulangi, n besar itu biasanya untuk total semuanya. Kalau n kecil itu untuk subnya ya. Ini 24. Nah, ini jumlah kuadrat tadi ya, ketemu 79,44 ya, ini 57,6, yang ini 137,04. Ini rataan kuadratnya 19,86, 2,88, 6,9. Ternyata Mbak, perhatikan di sini daerah kritik ya. Ya, nanti pakai F. Ketika Anda mengambil 0,025 ya, ini 2 ekor 0,025 dengan ke kanan 4 ke bawah 20 ya, ini 4,20 ya. Ke kanan 4 bawah 20 ketemu 3,515. Ini namanya F hitung. Oh, F tabel, maaf. Ini F tabel. Ini F tabelnya. F hitungnya tadi berapa? Ini 6,9. Sehingga F hitung itu terletak atau masuk di DK. Ya. F hitung itu masuk di DK. Saya ulangi. F hitung masuk di DK. Berarti bagaimana kesimpulannya Mbak Muyasaratul Istiqomah? Benar, Pak. HI diterima ya, Pak? Gimana, Mbak? HI-nya diterima ya? Nggak ada HI, saya nggak bilang HI kok. Kok ada HI? HI dari mana? Kok HI? HI dari mana? HI itu kan HI. Masa HI? Adanya H0 sama H1, Mbak. Masa HI? Oh iya. Oh iya, Pak. H1. H0, H1. HI dari mana? Saya nggak bilang HI dari tadi itu HI. H0, H1. H0-nya, Mbak. Iya, Pak, H0 iya. ditolak atau diterima? Punya itu. H0 ditolak atau diterima? H0-nya ditolak. H0 ditolak. H0 ditolak. Ya, H0 ditolak, H1 diterima. Ini sudah ada di sini, Mbak. Tolak H0, H1 diterima. Sehingga Iya, H0 Mbak. ditolak, Mbak. Kalau H0 ditolak bagaimana? Ada perbedaan atau H1 diterima ya. Sehingga di sini itu kesimpulannya nanti ya, ini ada perbedaan. Kelima tempat belajar tersebut berpengaruh terhadap prestasi, atau ditulis begini. Ada perbedaan ya, ada perbedaan apa ya, prestasi belajar ya, prestasi belajar siswa antara belajar di mana tadi? Belajar di mana? Perpus. Tadi mana aja, Pak? Perpus, terus kantin, Kantin, laboratorium, lab, ya. Satu lagi apa? ruang kelas. Ruang kelas gitu aja ya, kelas ya. Itu sehingga ya, ternyata ada perbedaan, Mbak. Saya ulangi ya. Wah, ini ternyata kita 2 jam nggak cukup ya. Ini udah adzan sini. Ada perbedaan ternyata, ada perbedaan. Kalau ada perbedaan bagaimana, Pak? Siapa yang paling baik itu nanti selanjutnya adalah yang dilanjutkan dengan namanya uji SKV. Wah, ini memang rumit, Mbak. Kalau udah masuk ANAFA itu rumit. Oke, perhatikan. Nah, ini baru sel beda ya. Sel beda nanti kapan-kapan kita bahas selnya beda. Sekarang selanjutkan SKV-nya dulu. Ini perhatikan. SKV. SKV itu seperti apa? SKV mana? Nah, ini metode SKIF untuk ANAFA 1 jalan. Ya, SKIFI untuk ANAFA 1 jalan. Ya, uji SKIFI itu merupakan uji lanjutan. Perhatikan kata saya ulang ya, perhatikan. Uji SKIFI itu merupakan uji lanjutan dari uji ANAFA, baik ANAFA 1 jalan atau 2 jalan nanti ya. Jikalau H0 ditolak. Saya ulangi, perhatikan di sini. Ya, ini. Saya ulangi ya. Kapan uji SKIFI atau metode SKIFI itu dilakukan? Jika Anda dalam perhitungannya itu H0 ditolak. Kalau H0 diterima bagaimana, Pak? Nggak perlu. Ya, karena kenapa nggak perlu? Karena tidak ada perbedaan.
Kan gitu, kalau tidak ada perbedaan kita nggak perlu mencari mana yang nanti yang berpengaruh, nggak usah gitu. Karena di sini ada perbedaan berarti ada yang berpengaruh ya. Yang berpengaruh yang mana gitu loh. Lah kita cari yang namanya metode Skiffy ya. Metode Skiffy ya. Oke, nanti untuk Skiffy akan saya buat rekaman tersendiri ya akan saya buat rekaman tersendiri metode Skiffy, nanti akan saya upload di Zoom ya. Karena keterbatasan waktu ya. Nah, mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan Skiffy ini melalui Zoom. Tapi intinya nanti boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya atau pada ruang diskusi pada Eliju. Saya rasa itu dulu, mohon maaf ya. Ini udah adzan asar. Ada pertanyaan sampai sini? Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Itu menentukan F-tabelnya itu gimana ya Pak? Masih bingung saya. F-tabel kemarin minggu yang lalu sudah saya sampaikan ya Mas? Iya, masih bingung soalnya Pak. Minggu yang lalu, gini, besok kita buatkan tutorialnya aja ya Mas? Mas Iman? Saya buatkan tutorialnya, nanti saya upload di YouTube ya. Oke Pak. Ya, ini saya buatkan tutorialnya, nanti bagaimana menentukan F-tabel ya. Syukur-syukur minggu depan, berarti kan Anda sambil download tabel-tabel di internet selalu banyak, nanti minggu depan kita bahas juga bisa. Ya, kita bahas juga Pak. bisa. Oke, ada yang lain? Sarana izin bertanya, Pak. Silakan. Begini, Pak. Kan menggunakan tabel ANAVA kan. Nah, yang bagian 3 itu menghitung sum square antar perlakuan. Yang saya tanyakan bagaimana jika sampelnya itu berbeda-beda, misalkan di tamannya itu 4, di labnya itu 3, dan seterusnya. Itu cara mencarinya yang Bapak tadi tampilkan kan langsung di per N. Nah, bagaimana kalau sampel itu? Terima kasih, Pak. Iya. Oke, bagus. Itu nanti Mas, itu masuk kategori pada ANAVA satu jalan dengan sel tak sama. Ini saya nerangkan satu jalan sel sama aja udah 2 jam ya. Ini makanya kan itu nanti sebetulnya ada materi ANAVA satu jalan dengan sel tak sama Mas, sel yang beda-beda. Nanti rumusnya itu berbeda. Ya, rumusnya nggak dibagi dengan N, nanti itu berbeda ya. Itu ada ya. Nanti saya buatkan tutorialnya juga untuk saya upload di YouTube bagaimana menggunakan ANAVA satu jalan dengan sel tak sama ya. Nanti saya ingatkan untuk satu jalan sel tak sama dengan yang tabel ya. Itu beda Mas Sarano, itu karena pembaginya kan beda-beda. Ini belum masuk, harusnya setelahnya tadi Mas. Harusnya itu setelah ini Mas Sarano. Nih perhatikan ya, ini saya share, ini harusnya sudah saya siapkan sebetulnya ya. Cuma kan waktunya terbatas ini ya. Ini udah tak siapkan ini nih, perhatikan nih. Ini Mas Sarano nih. Ini udah tak siapkan, ini yang ini. Nih. Ya, ini. ANAVA satu jalan dengan sel beda. Udah saya susun. Ya. Ini masing-masing sampel, ini perhatikan. Di sini ukuran masing-masing sampel itu tidak harus sama, berbeda. Lah nanti rumusnya itu enggak dipakai lagi, sudah beda lagi. Ya, sudah beda lagi. Sehingga nanti sel sama dengan sel tak sama itu rumusnya sudah beda. Begitu Mas Sarano ya. Nanti saya buat tutorialnya Mas. Tutorial untuk ANAVA satu jalan dengan sel beda. Begitu Mas Sarano? Ya, oke. Yang lain silakan. Sekar nanti bisa dipahami? Halo Sekar, bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih. Agak Pak. Ya, oke. Ada lagi? Sambil menunggu dari Karina, dari Parepare bisa dipahami Mbak Karina? Halo Karina. Bisa Mbak? Bisa dipahami? Iya. Bisa, oke. Nur Jihan Safitri. Putus-putus ya Mas? Putus-putus Sarono. Putus-putus Mas. Nur Jihan Safitri, bagaimana bisa dipahami Nur Jihan? Halo, ini Nur Jihan kok nggak gabung ya Mbak Karina? Kok pada nggak ada ya?
Halo Mbak Nur Jihan. Mbak siapa lagi nih yang dari Parepare? Mbak Dian Eka. Halo Dian Eka. Dian Eka. Nggak kelihatan juga ini dari Parepare. Mbak Karina, nggak kelihatan teman-temannya Mbak? Mungkin Pak kendala jaringan. Kendala jaringan. Iya. Ya, oke. Sebelum saya tutup, saya presensi lagi coba kehadiran untuk kelas B terlebih dahulu. Meta Cahyani. Hadir Pak. Sahid. Hadir Pak. Amanda. Hadir, Pak. Anggun Estian. Hadir Pak. Cindy Nurul. Cindy. Hadir Pak. Meliana. Hadir Pak. Salsabila. Hadir Pak. Aldian. Hadir Pak. Daru Sukandani. Hadir Pak. Eko Sri Rahayu. Hadir Pak. Syukrina Isma. Hadir Pak. Oke, Jihan Aisyah. Hadir Pak. Dea Ayu. Hadir Pak. Heni. Hadir Heni. Pak. Ulfa Rizky. Hadir Pak. Oke, Faridatul. Hadir Pak. Dina Inti. Hadir Pak. Rahmat Sarono. Oke. Hadir Pak. Fadil. Dari Parepare, Fadil. Fadil. Nggak kelihatan. Anissa Putri. Tidak kelihatan. Nurjihan. Nurjihan, Safitri. Iya, Pak. Baru join lagi, Mbak. Kenapa, Mbak? Jaringan, Pak. Tidak bagus di sini. Iya. Di kampus atau di rumah ya? Bukan ya, Pak. Di daerah mana? kampus. Susah jaringannya, Pak. Ya. Oh. Ya. WiFi kampus nggak tersedia di sana? WiFi-nya? Oke. Karina Amanda? Pak. Iya. WiFi kampus sana tersedia nggak, Mbak? WiFi kampus? WiFi sekarang Pak, sedang bermasalah. WiFi-nya? Iya Pak. WiFi. Kalau ke kampus nggak bisa pakai WiFi gitu di sana? Tidak, Pak. Oh. Kemarin pakai, sempat ada ya? wifi karena sekolah online dicabut. Oh, ya harusnya kan fasilitas kampus ya itu ya untuk WiFi gitu ya. Fasilitas kampus ya. Mbak Erni Safitri join ya di sini ya. Ya. Hadir, Mbak, Pak. Ya, oke. Dian Eka? Dian? Iya, Pak. Ya, oke. Keluar tadi ya barusan ya? Ya, Iya, oke. Pak. Sama kan jadi jelek jaringan. Ya, oke. Kelas C, Yudi Vianto. Yudi? Hadir, Pak. Oke, Hadir. Nuriana. Enggak ada. Muhammad Mahmudi. Mahsun? Hadir, Tidak. Pak. Oh, hadir. Selfie Sahrulita. Selfie. Sering keluar tadi kenapa ini? Triana Indrasari. Hadir, Pak. Eka Prisanti. Hadir, Pak. Siti Safitri. Hadir, Pak. Hadir. Apriliana Dian. Hadir Pak. Asaria Zulfi. Hadir Pak. Oke. Alvina Sukma. Hadir, Pak. Diana Puspita. Hadir Pak. Gisra Putri. Hadir, Pak. Yohana Kartika.
Hadir, Pak. Oke. Muyassaratul. Hadir, Pak. Oke. Anugraheni. Hadir, Pak. Revi. Hadir, Pak. Ida Febrianti. Hadir, Pak. Sekarkinanti. Hadir, Pak. Ya. Wahyu Trikusumastuti. Hadir, Pak. Ya, oke. Ini mana ini tadi? Oh, ya tadi kan panggil nggak ada kamu. Ya, oke. Iya, tadi sinyalnya, Pak. Keputus. Oh iya, sinyalnya hilang. Hilang ketemu ya, Mbak? Ketemu di mana, Mbak? Sinyalnya, Mbak? Ya. Heni tadi mana Heni ya, Hen? Nggak tahu. Heni mana Gangguan Heni? tadi, Pak. Heni mana Heni? Heni? Iya, Pak. Tadi bagus itu, Mbak. Apa toganya, Mbak? Toganya bagus, Mbak. Malah dimatikan kamu. Oke, saya rasa itu ya hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas A, Bapak. Oh iya, kelas A, maaf. Bapak. Ya, maaf. Pak, kelas B maaf. anak Umi Hanifah hadir, Pak. Tadi belum dipanggil. Anak Umi Hanifah ya, aduh. Anak Umi Hanifah ya. Oh iya, oke. Kelas A tadi Eka Mulyaningsih. Iya, Pak. Eka. Hadir, Eka Pak. Ya, Hadir, Ananda. Hadir. Ananda hadir. Ya, Iman Hidayatullah. Ada tadi Lutfiana. Hadir, Pak. Iya, oke. Laila Destiana. Laila Destiana. Hadir, Pak. Ya, oke. Hadir. Selain itu ada lagi nggak? Sudah ya? Gimana, Pak? Kita belum. Ya, sudah. Pak, Siti Ainatun dari kelas A. Siti Zainatun kelas A. Oh, iya. Siti Zainatun. Coba Mbak mana? Kok tambah gemuk kamu, Mbak? Kamu apa mentang-mentang apa itu? Online nyemil terus ya. Jadi oke ya, kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, monggo Mbak Heni bisa dipakai kacamatanya ya. Ya, oke saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini kok ada Dewi Lestari di sini? Dewi Lestari ikut, Mbak? Iya, ikut. Mbak. Menyusul. Kelas A ya? Iya. Iya, tadi dipanggil diem aja, Mbak. Oke, kelas A ada lagi nggak? Selain Dewi Lestari? Enggak ya? Oke, saya end ya, Zoom-nya ya. Baik, Pak. Ya, Iya, saya Pak. end Zoom-nya.